Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Adik-adik, anak-anak Islam Indonesia yang soleh dan solihah, apa kabarnya? Alhamdulillah ya, hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kenikmatan yang luar biasa kepada kita, sehingga kita bisa bertatap muka sampai hari ini. Adik-adik yang berbahagia, coba Kak Hakim mau tanya, siapa yang bisa menyebutkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ada yang bisa? Coba angkat tangannya. Iya, betul. Nikmat bisa melihat, nikmat bisa berjalan, nikmat bisa mendengar, nikmat bisa merasa, nikmat memiliki mata, memiliki hidung, telinga, dan juga memiliki apa ini? Jantung yang terus berdetak sampai detik ini. Pernahkah kita menyuruh jantung kita untuk berhenti? Oh, tentu tidak bisa. Allah lah yang menggerakkan jantung kita sehingga kita masih bisa hidup sampai hari ini. Maka adik-adik, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengucapkan apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin menambah dan menambah nikmatnya kepada kita dan keluarga kita. Amin ya robbal alamin. Adik-adik yang berbahagia, pada kesempatan kali ini Kak Hakim akan menceritakan kisah tentang sahabat Nabi Muhammad, yang Nabi Muhammad pernah bersabda kepadanya, apakah engkau tidak rela kedudukanmu di sisiku adalah seperti kedudukan Harun di sisi Musa? Sayangnya setelah aku tidak ada nabi, kata Rasulullah kepadanya. Kira-kira siapakah sahabat yang memiliki kedudukan tinggi ini? Betul sekali, beliau adalah keponakan Rasulullah, orang yang dididik oleh Rasulullah sejak masih kecil. Beliau tinggal bersama Rasulullah SAW. Beliau adalah sahabat Ali bin Abi Thalib. Adik-adik yang berbahagia, Ali bin Abi Thalib adalah satu-satunya sahabat yang sejak kecil diasuh dan dibina oleh Rasulullah. Bahkan beliau tinggal bersama Rasulullah. Sejak usia 6 tahun, Ali bin Abi Thalib ini tinggal bersama Rasulullah. Rasulullah Muhammad SAW sejak menikah dengan Bunda Khadijah, beliau ingin membalas budi pamannya, yaitu Abu Thalib. Maka Rasulullah mengajak salah seorang anaknya untuk diasuh bersama beliau. Dan yang terpilih adalah Ali bin Abi Thalib. Dialah anak yang cerdas, anak yang pemberani, anak yang memiliki ketajaman hati. Kecerdasannya di atas rata-rata. Keberaniannya tiada tara. Dan kekuatannya pun tidak sebanding dengan manusia lainnya. Adik-adik yang berbahagia, genap usia 10 tahun, Ali bin Abi Thalib mendengarkan ajakan Rasulullah untuk masuk Islam. Jadi saat Nabi Muhammad menerima wahyu, usia Ali bin Abi Thalib adalah 10 tahun. Dan dia mendahului para sahabat-sahabat yang lain untuk masuk Islam. Dialah anak laki-laki pertama yang memeluk agama Islam. Dia dengan tegas, dia dengan berani dan gembira menerima ajakan Nabi Muhammad untuk menyembah hanya kepada Allah.
Dan dia menjadi pembela Nabi Muhammad ketika paman-pamannya menolak untuk masuk Islam. Maka Ali tampil di depan. Walaupun beliau masih kecil, namun beliau pemberani. Beliau mengatakan kepada paman-pamannya yang sudah dewasa. Beliau mengatakan bahwa akulah yang akan menjadi pembela Nabi Muhammad. Wow, keren kan Ali bin Abi Thalib? Pengen gak menjadi anak yang pemberani? Anak yang pintar? Anak yang cerdas? Tentu kalian pingin sekali seperti Ali bin Abi Thalib yang memiliki kecerdasan dan keberanian di atas rata-rata. Adik-adik yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, Ali bin Abi Thalib adalah seorang pemuda yang gagah berani. Beliau tidak manja walaupun hidup bersama Nabi. Beliau terdidik dengan akhlak yang paling mulia. Beliau terdidik dengan seorang manusia, tauladan seluruh umat manusia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Sehingga Ali bin Abi Thalib terdidik menjadi anak yang pemberani, anak yang cerdas, anak yang tangkas. Juga dia memiliki kelembutan hati sebagaimana Rasulullah SAW. Namun, walaupun demikian, Ali tidak hanya berpangku tangan. Dia tidak menjadi anak yang manja, anak yang cengeng. Tidak. Dia menjadi anak yang memiliki keteguhan dan keberanian yang luar biasa. Terbukti adik-adik, pada saat perang Badar, ada orang kafir Quraisy yang menantang pahlawan Islam. Sudah menjadi tradisi di kalangan Quraisy, sebelum melakukan peperangan, mereka mewakilkan 3 orang pendekar mereka untuk maju berduel. Berapa? Hah? Berduit? Bukan berduit, duel. Hah? Dawet. Kok malah dawet? Ini belum berbuka puasa. Duel. Apa? Duel itu tanding 1 lawan 1. Nah, adik-adik, Nabi Muhammad SAW mengutus 3 orang pendekarnya untuk melawan pendekar Quraisy. Siapakah dia? Yang pertama adalah Hamzah. Yang kedua, Ali bin Abi Thalib. Yang ketiga adalah Ubaidah. Wah, Masya Allah. Berarti Ali termasuk ke dalam salah satu pendekar umat muslim yang dipercaya Rasulullah untuk mewakili orang Islam melawan 3 pendekar Quraisy. Kira-kira siapakah pendekar Quraisy yang dikirim untuk menaklukkan pendekar Islam? Dia adalah Utbah, Syaibah, dan Al-Walid. Adik-adik, Ali bin Abi Thalib berhadapan dengan Syaibah. Dia pun berhasil mengalahkan Syaibah dengan kepintaran dan kecerdasannya dalam memainkan pedang. Wah, Ali selain berani juga cerdas. Makanya adik-adik, kalian kalau pengen cerdas, belajar dong yang rajin, menuntut ilmu biar menjadi anak yang pintar, pandai seperti Ali bin Abi Thalib. Adik-adik yang Kak Hakim sayangi, dan semoga kita disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Keberanian Ali tidak cukup sampai di sini. Dalam sebuah peperangan yang bernama perang yang artinya parit. Ayo, adik-adik, tahu nggak perang apa ini? Iya, perang Khaybar. Kok perang Khaybar sih? Ayo, perang apa? Ada yang tahu tidak? Bukan perang Khaybar, namanya perang Khandaq atau perang parit. Ketika Madinah dikepung oleh bangsa Arab atas hasutan orang Yahudi, Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada Salman Al-Farisi, sehingga Salman Al-Farisi mengatakan kepada Rasulullah, memberikan usul kepada Rasulullah untuk membuat parit di sekeliling benteng Madinah untuk menghalau pasukan kafir dalam mengepung kota Madinah. Maka orang-orang Islam
bergotong royong membuat parit. Sehingga namanya perang parit atau perang Khandaq. Adik-adik yang berbahagia, pada perang Khandaq itu ada seorang pendekar yang berbadan tinggi besar. Dia adalah pendekar dari kalangan kafir Quraisy. Dia ingin menuntut balas atas kekalahannya dalam perang Badar. Siapakah dia? Dia adalah Amr bin Abi Wud. Siapa namanya? Amr bin Abi Wud. Dia adalah pendekar kawakan orang kafir Quraisy. Badannya tinggi besar, sangat kuat dan sangat pemberani. Walaupun usianya sudah tua, namun semangat juangnya tetap tinggi. Ia memiliki semangat untuk membalas dendam atas kekalahannya dalam perang Badar. Maka dengan gagah berani adik-adik, Amr bin Wud ini menaiki kudanya, menerjang pertahanan orang Islam. Dia melompati pembatasnya, yaitu melompati Khandaq itu, melompati parit. Dia dengan gagah berani mengatakan, "Hei, kirimkan orang Islam di antara kalian untuk berduel menghadapi aku." Wah, orang-orang yang tahu bahwa dia Amr bin Wud merasa gemetar, merasa agak ketakutan. Sampai Amr bin Wud berkata dengan sombongnya, "Hahaha, apakah kalian takut menghadapiku? Takut berduel denganku? Wahai orang Islam, di mana surga yang kalian impi-impikan itu? Apakah kalian lari dari surga? Apakah kalian tidak ingin masuk surga? Sebagaimana dijanjikan oleh Nabi kalian Muhammad." Kemudian Amr bin Wud pun menghina Islam, menghina Nabi. Nah, disitulah Ali bin Abi Thalib tampil dengan gagah berani. Setelah meminta izin kepada Nabi Muhammad sebanyak 3 kali, Nabi Muhammad baru mengizinkan Ali bin Abi Thalib untuk pergi menghadapi Amr bin Wud yang terkenal beringas dan terkenal ganas. Maka adik-adik, Ali bin Abi Thalib yang masih muda pada saat itu, beliau menghadap kepada Amr bin Wud dan berkata, "Wahai Amr bin Wud, akulah yang akan menghadapi engkau." Amr bin Wud heran, siapa gerangan pemuda yang berani menghadapinya. Dia berkata, "Siapa engkau?" "Aku Ali bin Abi Thalib yang akan menghadapimu." Rupanya engkau Ali. Umurmu sangat muda. Engkau masih kecil. Pasti kalah untuk aku hadapi. Sekali tebas, engkau pasti langsung akan tewas. Adik-adik yang berbahagia, Amr bin Abi Wud dengan sombongnya, congkaknya, ia yakin akan mengalahkan Ali. Ali dengan rendah hati, dia berkata, "Kalau begitu, lawanlah aku." Maka dengan gagah berani, Ali melawan Amr bin Wud. Di saat itulah adik-adik, Amr bin Wud mengambil pisau. Kok pisau? Peniti. Kok malah peniti? Sisir rambut. Kok sisir rambut? Bukan itu. Mengambil apa? Yang tajam itu. Shing! Pedang. Amr bin Abi Wud mengambil pedang yang tajam. Langsung ditebaskan pada Ali bin Abi Thalib. Hiyat! Dengan tangkasnya, Ali menangkis dengan tamengnya adik-adik. Shing! Namun sayang, tameng Ali bin Abi Thalib terbelah. Tapi justru itulah Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk memberikan kemenangan kepada Ali. Pedang yang digunakan oleh Amr bin Wud tertancap di belahan tameng Ali yang pecah itu. Maka dengan kesempatan itulah, karena Amr bin Wud kesulitan mengambil pedangnya, tertancap di tameng Ali, maka Ali dengan sigapnya mengalahkan Amr bin Wud dengan sekali tebasan. Ya. Nah, dengan sekali tebasan itulah Amr bin Wud akhirnya tumbang ke tanah. Dan dia pun kalah. Alhamdulillah, Ali diberikan kemenangan oleh siapa?
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tepuk tangan dong buat Ali bin Abi Thalib. Yeay! Alhamdulillah menang. Orang-orang Islam bersorak gembira dengan kemenangan Ali bin Abi Thalib. Adik-adik yang berbahagia, suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengadakan sebuah peperangan. Untuk apa? Untuk menyebarluaskan Islam. Kalian tahu, orang Islam itu berperang bukan untuk mengambil harta rampasan, bukan. Tapi berperangnya karena diperangi atau mempertahankan diri, atau ingin menyebarluaskan Islam dengan cara yang baik. Dan disitulah Rasulullah dalam perang Khaybar bersabda, besok aku akan memberikan panji ini kepada seorang laki-laki yang dengan kedua tangannya Allah berikan kemenangan kepada kita. Laki-laki ini, dia mencintai Allah dan Rasulnya, dan dia juga dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Adik-adik yang berbahagia, para sahabat pada malam itu mereka berbisik-bisik, siapakah ya yang akan diberikan panji oleh Rasulullah? Aku berharap itu aku. Jangan, aku saja. Aku. Semua berbisik-bisik ingin menjadi laki-laki yang ditunjuk oleh Rasulullah itu. Keesokan harinya Rasulullah mencari Ali bin Abi Thalib. Rasulullah bertanya, di manakah Ali? Para sahabat sudah berdebar-debar hatinya ingin mendapatkan panji Rasulullah. Namun ternyata Rasulullah malah menyari Ali. Ada sahabat yang berkata, Rasulullah, Ali sedang sakit mata. Maka sahabat yang lain membawa Ali ke hadapan Rasulullah, dan Rasulullah SAW mendoakan Ali agar sembuh matanya. Sehingga Allah kabulkan permohonan Rasulullah untuk menyembuhkan mata Ali, dan seolah-olah mata Ali tidak pernah sakit. Allah memberikan kesembuhan. Dan adik-adik, tahukah kalian, panji itu, panji Khaybar, diberikan kepada sang laki-laki yang cerdas, menantu Rasulullah, dialah Ali bin Abi Thalib. Adik-adik yang berbahagia, hebat kan pendekar kita ini, pahlawan kita ini? Jelas hebat. Pahlawan kita, Ali bin Abi Thalib, seorang pemuda yang cerdas, tampan, gagah, dan pemberani. Maka kalian juga begitu ya, jadi anak yang cerdas dan berani. Jangan takut. Aku takut, gak berani ke sekolah. Loh, kok takut? Harus berani dong. Berani karena benar. Kalau kita menuntut ilmu, sama saja kita sedang berjihad di jalan Allah. Adik-adik yang berbahagia, Ali bin Abi Thalib meninggalkan warisan yang luar biasa buat kita semua, yaitu ilmu yang bermanfaat. Banyak kata-kata mutiara dari Ali bin Abi Thalib yang menandakan bahwa beliau adalah orang yang cerdas dan orang yang pandai. Beliau pernah berkata bahwa manusia itu terbagi menjadi 3. Jadi berapa? 3. Yang pertama adalah seorang ulama rabbani. Yang kedua adalah seorang muallim, yaitu penuntut ilmu di jalan kebenaran. Yang ketiga adalah orang awam yang suka ikut gelombang arus kemana ia pergi. Tidak tahu apa-apa dan hanya menuruti hawa nafsunya. Nah, kalian pengen ikut yang mana? Jadi alim ulama, penuntut ilmu, atau orang awam yang tidak menentu arah tujuan hidupnya? Tentu alim ulama atau penuntut ilmu kan? Semoga Allah kabulkan permohonan kalian. Selanjutnya adik-adik, Ali bin Abi Thalib juga pernah berkata bahwa ilmu itu lebih berharga daripada harta. Ilmu akan menjagamu, sedangkan harta harus engkau jaga. Ilmu ketika diajarkan, ia akan semakin bertambah. Sedangkan harta ketika dibelanjakan, ia akan musnah atau habis. Maka adik-adik, pesan Ali bin Abi Thalib adalah rajin-rajinlah kalian menuntut ilmu agar menjadi anak yang pandai, anak yang berguna bagi nusa dan bangsa, dan tentunya agama kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita
anak-anak yang berilmu. Amin ya rabbal alamin. Adik-adik yang berbahagia, hikmah dari kisah teladan Ali bin Abi Thalib yang kita pelajari ini, yang pertama adalah kita harus menjadi anak yang pandai memilih teman. Ali bin Abi Thalib dididik oleh Rasulullah, orang terbaik tauladan umat manusia. Maka kita sebagai orang yang beriman harus pandai-pandai mencari teman. Agar apa? Kehidupan kita juga berkah. Diberikan lindungan sama Allah. Perumpamaan teman yang baik dan buruk adalah seperti teman yang baik seperti penjual minyak wangi. Teman yang buruk seperti pandai besi. Kalau penjual minyak wangi, kalau kita tidak mendapatkan minyak wanginya, minimal kita mendapatkan baunya yang harum. Tapi pandai besi, kalau kita tidak mendapatkan percikan apinya yang panas, kita akan kebawaan dengan adik. Mau nggak punya teman yang buruk? Tentu tidak mau kan? Dan selanjutnya adalah rajin-rajinlah kalian menuntut ilmu. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan, limpahan rahmat bagi anak-anak yang rajin belajar menuntut ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita semuanya ke dalam surga, menjadikan kita manusia yang bertakwa. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian kisah dari Kak Hakim, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.